Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cinta Kumalasari. Saya dari ruang kelas BK4E dengan NIM 2105072090. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi D3 Perbankan dan Keuangan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Di video saya ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Akuret versi 5. Dan di mana video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Komputer Akuntansi Perbankan, dosen pengampu Ibu Nur Aufla Soraya SEMSI, AWP. Di video sebelumnya, sudah membahas bagaimana cara membuat database perusahaan, import data perusahaan, dan input data pembelian. Nah, adapun video hari ini, sekarang akan membahas bagaimana menginput transaksi perusahaan di aplikasi Akuret. Yaitu menjelaskan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama menerima pinjaman bank, kedua pembayaran angsuran pinjaman bank secara rutin atau menggunakan rekuring, ketiga pembayaran beban operasional melalui rekening bank, yang keempat pencatatan kegiatan penarikan tunai dan rekening bank dan transfer antar bank, yang kelima pencatatan penerimaan bunga bank dan pembuangan biaya administrasi bank. Oke, lanjut saja ke tutorialnya. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi Akuret. Karena kita sudah membuat data perusahaan, maka kita langsung saja ke menu item perusahaan yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, pilih item buka data perusahaan, terus tekan titik 3 kanan. Sebelumnya saya menyimpan data saya sebelumnya di Windows S3D ini. Pilih berkasnya, lalu open, lalu oke. Lalu akan muncul daftar pengguna dan kata kunci. Itu sama-sama supervisor. Lalu oke. Langkah pertama adalah 1. Membuat penerimaan pinjaman bank. Maka langsung saja ke menu aktivitas, lalu ke kas dan bank, dan tekan penerimaan. Akan muncul order deposit. Deposit itu diisi Bank Mandiri ADR, lalu tanggalnya itu saya tanggal 24 hari ini, bulan 5 2023. Memonya, kemudian buat keterangannya penerimaan pinjaman. Lalu account number-nya utang bank. Misalnya amount-nya sebesar 300 juta. Lalu amount-nya tekan kalkulator akan disesuaikannya. Lalu simpan dan tutup. Langkah kedua adalah pembayaran angsuran pinjaman bank secara rutin atau menggunakan rekuring. Lalu langsung saja ke menu aktivitas, lalu ke buku besar, lalu bukti jurnal umum. Akan muncul jurnal voucher. Di sini datanya sesuai dengan hari ini, tanggal 24 bulan 5 2023. Lalu deskripsinya diisi pembayaran angsuran,
bulan pertama. Lalu account number-nya hutang bank, lalu beban debitnya beban bunga. Tekan kanan lalu baru. Jika tidak ada beban bunga, pakai saja beban lain. Lalu tambangnya kita isi 100 juta. Beban lainnya atau bunga 100.000. Lalu debit kreditnya Bank Mandiri IDR ya. Lalu tekan kanan buat baru. Jika ingin membayar secara rutin, pilih item recurring atau transaksi berulang. Ini adalah berfungsi untuk membayar pembayaran secara rutin, secara berskala dengan nominal yang sama. Lalu, klik item recurring atau transaksi berulang. Klik. Akan muncul bukti jurnal umum. Jika bank menggunakan misalnya bulanan, maka gunakan bulanan. Mingguan, maka mingguan. Tergantung permintaan bank, maka di sini dibuat bulanan. Lalu klik berapa kali, misalnya berapa kali jangka waktu pembayaran. Misalnya kita buat 3 kali. Lalu kemudian jika sudah selesai, simpan dan tutup. Jika ingin membayar bulan depan, maka melakukan pembayaran lagi. Tidak perlu membuat jurnal lagi, cukup ke menu daftar. Lalu klik transaksi berulang. Lalu klik tipenya bukti jurnal umum. Lalu sini kita akan membayar bulan keduanya. Lalu kita tekan number POM atau number faktur, tekan kanan baru buat faktur. Nah, jika kita ingin membayar bulan kedua, kita ganti aja description-nya pembayaran angsuran bulan kedua, baru simpan dan tutup. Maka pembayaran kedua sudah checklist. Lalu simpan dan tutup. Sudah membayar angsuran bulan kedua, begitu juga dengan seterusnya. Lalu klik dan tutup. Langkah ketiga yaitu pembayaran beban operasional melalui rekening bank. Langkah selanjutnya ke menu aktivitas. Lalu tekan kas dan bank. Lalu ketik pembayaran. Lalu isi file formnya Bank Mandiri IDR. Lalu cek numbernya itu terserahmu, misalnya 2271. Tanggalnya tanggal hari ini, tanggal 24 bulan 5 2023. Memonya kita isi. Memonya isi pembayaran gaji karyawan.
Lalu pay-nya, kepada siapa kita membayarnya? Kepada karyawan. Lalu angkunnya beban gaji. Beban gaji sebesar misalnya 200 juta. Lalu klik amount-nya di bagian kalkulator agar disesuaikan. Lalu simpan dan tutup. Langkah keempat adalah pencatatan kegiatan penarikan tunai dari rekening bank dan transfer antar bank. Ke menu, langsung aja kita ke menu aktivitas, lalu buku besar, lalu bukti jurnal umum. Lalu date-nya disesuaikan pada hari ini tanggal 24 bulan 5 2023. Description-nya diisi penarikan tunai. Lalu jurnal terkait adalah kas IDR sebesar 50 juta, misalnya 50 juta. Lalu ke kanan, klik ke kanan, klik baru, kas pada Bank Mandiri IDR. Lalu simpan dan tutup. Lalu bagaimana mentransfer antar bank sama seperti tadi? Ke menu aktivitas, lalu ke buku besar, jurnal umum, lalu isi description-nya, transfer ke Bank Mandiri. Jurnal yang terkait itu Bank Mandiri IDR sebesar 300 juta. Enter, lalu klik ke kanan, baru kas IDR, pada kas IDR, lalu simpan dan tutup. Langkah kelima, yaitu yang terakhir, pencatatan penerimaan bunga bank dan beban biaya administrasi bank. Lalu kita ke menu aktivitas, lalu kas dan bank penerimaan. Depositonya Bank Mandiri IDR, lalu tanggalnya disesuaikan hari ini, memonya pendapatan bunga deposito. Lalu pendapatan lain-lain sebesar 100 juta. Klik amount-nya bagian kalkulator, simpan dan tutup. Selanjutnya pembayaran administrasi bank. Ke menu aktivitas, lalu kas bank pembayaran. Selanjutnya isi paypom-nya yaitu kas IDR, lalu isi cek numbernya, misalnya 20072. Lalu tanggalnya sesuai dengan hari ini, memo numbernya yaitu pembayaran administrasi, lalu payer-nya, kepada siapa pembayarannya? Kepada Bank Mandiri. Lalu jurnal yang terkait
bank lain-lain. Lalu misalnya 500.000. Lalu klik kalkulator untuk menyesuaikannya, lalu simpan dan tutup. Sekian dari tutorial penggunaan Akuret menginput transaksi perusahaan yang tadi saya jelaskan. Jika terdapat dalam penyampaian video saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.